Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Habibah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang elastisitas penawaran. Namun sebelumnya, mari kita bahas lebih dulu tentang apa itu elastisitas. Pengertian elastisitas. Elastisitas adalah kepekaan atau angka yang menunjukkan perubahan harga barang terhadap perubahan jumlah barang atau pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta dan jumlah yang ditawarkan. Elastisitas penawaran. Pengertian elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran atau elasticity of supply adalah istilah dalam dunia ekonomi untuk mendefinisikan pengaruh terhadap besar atau kecilnya level kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terkait adanya perubahan harga dari barang tersebut. Elastisitas harga penawaran mengukur seberapa besar perubahan kuantitas penawaran dari suatu barang terhadap perubahan harga tersebut. Faktor penentu elastisitas penawaran. Yang pertama adalah kemampuan penjual atau produsen merubah jumlah produksi. Nah, ini berkaitan dengan biaya dan kapasitas produksi. Penawaran akan cenderung tidak elastis apabila salah satu dari hal berikut terjadi. Yang pertama, biaya produksi untuk menaikkan jumlah penawaran pasar. Misalnya, jika produksi saat ini telah mencapai skala ekonomis dan biaya rata-rata minimal, maka penambahan 1 unit produksi akan menambah biaya rata-rata dan mengakibatkan produksi berada dalam skala tidak ekonomis. Yang kedua, kapasitas produksi telah terpakai penuh, sehingga penambahan kapasitas akan memerlukan pabrik atau mesin baru atau membutuhkan investasi besar, sehingga penawaran akan cenderung elastis jika yang terjadi adalah sebaliknya. Yang kedua adalah jangka waktu analisis. Jangka waktu pada elastisitas penawaran dibagi menjadi 3. Yang pertama, jangka waktu sangat pendek. Pada jangka waktu ini, produsen tidak dapat menambah penawarannya sehingga penawaran menjadi tidak elastis. Yang kedua, jangka waktu pendek. Pada jangka waktu pendek, kapasitas produksi dapat ditambah dalam jangka pendek. Namun, perusahaan masih dapat menaikkan kapasitas yang tersedia dengan memanfaatkan faktor produksi yang ada. Hasil penawaran dapat dinaikkan dengan persentase yang relatif kecil, sehingga penawaran tidak elastis. Dan yang ketiga adalah jangka waktu panjang. Produksi dan penawaran barang lebih mudah dinaikkan dalam jangka panjang, sehingga penawaran lebih elastis. Faktor penentu elastisitas penawaran yang ketiga adalah kemudahan substitusi faktor produksi atau input. Semakin besar persediaan, maka semakin besar elastis persediaan karena produsen dapat segera memenuhi kenaikan permintaan dengan persediaan yang ada. Yang keempat adalah stok persediaan. Semakin tinggi mobilitas mesin dan tenaga kerja, maka semakin mudah produsen memenuhi permintaan yang terjadi, sehingga semakin elastis penawaran tersebut. Menghitung elastisitas penawaran bisa menggunakan dengan 2 rumus, yaitu yang pertama adalah persentase perubahan jumlah penawaran dibagi dengan persentase perubahan harga. Juga dengan bisa menggunakan metode titik tengah, yaitu sebagai berikut yang tertera pada gambar. Contoh soalnya adalah kenaikan harga roti gandum dari $2,95 ke $3,25 per liter meningkatkan jumlah produksi gandum yang dihasilkan oleh petani dari 10.000 ke 12.000 liter per bulan. Dengan memakai metode titik tengah, kita menghitung persentase perubahan harga sebagai berikut. Persentase harga sama dengan 3,25 dikurangi 2,95 dibagi 3,00 dikali 100. Menghitung persentase perubahan jumlah penawaran.
Persentase jumlah penawaran sama dengan 12.000 dikurangi 10.000 dibagi 10.000 dikali 100 sama dengan 20%. Maka elastisitas harga penawarannya 20% dibagi 10% sama dengan 2,0. Macam-macam kurva penawaran. Yang pertama adalah penawaran inelastis sempurna atau elastisitas sama dengan 0. Inelastis sempurna adalah elastisitas yang bernilai 0, artinya berapapun harganya, jumlah produk yang ditawarkan tetap. Seperti yang kita lihat dalam grafik bahwa kenaikan dalam harga menyebabkan jumlah penawaran tidak berubah. Artinya harga yang naik dari 4 menjadi 5 menyebabkan penawaran tetap, yaitu 100 dari awal hingga akhir. Yang kedua adalah penawaran inelastis atau elastisitas sama dengan kurang dari 1. Elastisitas penawaran dapat dikatakan inelastis jika persentase perubahan jumlah produk yang ditawarkan lebih kecil dari persentase perubahan harga produk. Seperti kita lihat juga dalam grafik tersebut, perubahan dalam harga yang relatif kecil menyebabkan jumlah penawaran yang lebih kecil. Seperti kita lihat harganya dari 4 menjadi 5 dolar. Harganya menjadi berubah dari 100 menjadi 110. Kenaikan 22% dalam harga menyebabkan kenaikan 10% dalam jumlah penawaran tersebut. Yang ketiga adalah penawaran elastis uniter atau elastisitas sama dengan 1. Elastisitas penawaran di mana persentase perubahan jumlah produk yang ditawarkan sama dengan persentase perubahan harga produk. Seperti yang kita lihat juga dalam gambar, perubahan dalam harga menyebabkan perubahan yang sama dalam jumlah penawaran. Kalau di poin yang sebelumnya perubahannya lebih kecil, seperti perubahan harga dari 4 ke 5 harganya, jumlah dari 100 menjadi 110. Sedangkan elastis uniter ini perubahan harga sebanding dengan jumlah penawarnya. Artinya kenaikan 22% dalam harga menyebabkan kenaikan 22% juga dalam penawaran. Yang keempat adalah penawaran elastis atau elastisitas lebih dari 1. Elastisitas penawaran bisa dikatakan elastis jika persentase perubahan jumlah produk yang ditawarkan lebih dari persentase perubahan harga produk. Elastisitas yang artinya kenaikan 22% dalam harga menyebabkan kenaikan 67% dalam jumlah penawaran. Seperti kita lihat di gambar tersebut, jumlah harga dari 4 menjadi 5, jumlah penawarannya naik dari 100 menjadi 200, dan ini berbanding terbalik dari penawaran elastis. Sangat signifikan untuk penambahan jumlah penawarannya. Yang kelima adalah penawaran elastis sempurna. Elastis sama dengan tak hingga. Elastis sempurna merupakan gambaran bahwa para penjual hanya mau menjual semua produk pada harga tertentu saja dan tidak akan menjual produk tersebut pada harga lain. Artinya seperti yang kita lihat dalam grafik tersebut, jika harga di atas 4 dolar, maka jumlah penawaran tak terhingga. Namun jika harga sama dengan 4, produsen akan menawarkan barang dengan jumlah berapapun. Dan jika harga di bawah 4 dolar, maka jumlah penawaran tidak ada atau dianggap besarnya sama dengan 0. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.